Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Hasan, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah semester 7. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit memaparkan atau sedikit memberikan informasi terkait dengan bisnis perusahaan. Pada pemaparan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan Islami dengan model vlog. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perusahaan, yakni PT Unilever Indonesia. Mengapa PT Unilever Indonesia? Padahal PT Unilever adalah merupakan perusahaan yang ada di luar negeri. Sebelumnya kita tahu sendiri, PT Unilever bukan saat ini PT Unilever tidak serta-merta dimiliki oleh perusahaan asing atau perusahaan luar negeri. Indonesia juga memiliki PT, yakni PT Unilever yang berada di Indonesia atau PT Unilever Indonesia. Artinya bahwa PT ini juga berada di Indonesia atau juga ada di Indonesia. Yakni dengan adanya PT Unilever Indonesia itu adalah sebuah anak ataupun cabang dari PT Unilever yang ada di luar negeri, yakni berpusat di Belanda dan London, Inggris. Jadi intinya ataupun maksud dari sebelum pemaparan yang sebelumnya bahwa PT Unilever Indonesia adalah perusahaan Indonesia atau perusahaan yang sudah berada di Indonesia yang merupakan anak dari PT Unilever yang ada di Belanda dan Inggris, begitu. Kemudian sebelum ada PT Unilever Indonesia ini, PT Unilever Indonesia sebelumnya dengan nama PT Liver Zip Fabriken, dengan merupakan anak dari PT Unilever yang ada di Belanda dan Inggris. PT ini berdiri pada tahun 1933, yakni tepatnya pada tanggal 5 Desember. Pada saat ini PT Unilever Indonesia sudah memiliki distributor lebih dari 1.000 yang tersebar di seluruh Indonesia, yang bergerak dari berbagai jenis atau berbagai bidang. PT Unilever itu sendiri, kita tahu sendiri, ketika kita membeli suatu produk di supermarket, toko, ataupun warung-warung terdekat di sekitar kita, ketika kita membeli suatu produk tersebut, ketika kita baca informasi, rata-rata merupakan produk dari PT Unilever, entah dari jenis kosmetik, entah dari jenis pembersih, entah dari jenis makanan. Maka bisa dikatakan bahwa PT Unilever memproduksi dari berbagai jenis produk-produk, khususnya rumah tangga, untuk membantu atau mempermudah masyarakat dalam kesehariannya, yang itu merupakan target ataupun maksud dari PT itu sendiri. Dengan adanya PT Unilever dan berbagai jenis produk, tidak secara merta ataupun tidak memiliki berpusat di Indonesia saja ataupun berpusat dalam satu perusahaan saja, tetapi juga memiliki beberapa perusahaan lagi ataupun cabang lagi di bawahnya. Pertama ada PT Anugrah Liver
yang berdiri pada tahun 2000. PT ini berdiri pada sektor ataupun dari bergerak pada aspek seperti pada dalam hal produksi, dalam hal distribusi, marketing atau pemasaran, bahkan sampai ke penjualan sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Seperti contohnya pada bidang makanan, untuk mendukung pada cita rasa makanan dengan dicontohkan salah satu produksinya ada seperti saus dan kecap, begitu. Kemudian ada PT Tekno Lever yang berdiri pada tahun 2002 yang bergerak dalam hal ataupun dalam sektor distribusi, ekspor, dan impor. Kemudian ada PT Knorr Indonesia yang berdiri pada tahun 2004. Selain itu juga ada PT Sara Lee Body Care, biasanya produksi pada bidang ataupun produk-produk pembersih atau perawatan ataupun pada produk-produk intinya pada produk non makanan seperti pembersih tadi, kemudian pada produk perawatan tubuh, seperti itu. Dengan adanya perusahaan tersebut dengan adanya perusahaan besar tersebut, PT Unilever tentunya mempunyai tujuan. Tidaklah sebuah PT besar, adalah sebuah perusahaan besar yang ada di Indonesia tidaklah mempunyai suatu tujuan, tentu mempunyai maksud, target, tujuan, dan hal yang dituju, dan hal yang ditargetkan untuk keberhasilan suatu perusahaan tersebut. PT Unilever Indonesia memiliki suatu tujuan yakni untuk memasyarakatkan dari kehidupan masyarakat yang berkelanjutan, yakni kehidupan yang memiliki ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Adanya bahwa PT Unilever ini tujuannya untuk mempermudah dalam kehidupan masyarakat, seperti tadi dalam hal pembersih, dalam hal makanan. Seseorang mungkin untuk dalam bisnis ataupun dalam usaha dalam bidang makanan, dalam bidang kuliner, untuk menunjang kelezatan masakannya, PT Unilever produksi juga dalam bidang makanan seperti kecap, saus, dan sebagainya. Kemudian di satu sisi ada tujuan, kemudian ada visi dan misi. Pertama, visi dari PT Unilever itu ada yakni untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, karena ada perusahaan tersebut berada di Indonesia yang menyentuh ataupun merekatkan kehidupan setiap orang pada setiap harinya. Jadi visi ataupun hal yang ingin diraih, target ingin diraih, yakni untuk meraih rasa cinta, untuk meraih rasa masyarakat ingin berlangganan, istilahnya seperti itu. Bahkan masyarakat masyarakat bisa terbantu dengan produk dari Unilever Indonesia tersebut. Kemudian ada misi. PT Unilever juga memiliki misi untuk menunjang dari tujuan dan visi tersebut. Misi pertama adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik yang setiap harinya. Pertama adalah kita ambil dari salah satu produk seperti produk pembersih. Sebelumnya masyarakat dulu masih menggunakan bahan-bahan tradisional yang penggunaannya melalui beberapa proses, melalui hal yang manual. Dengan adanya PT Unilever, masyarakat menjadi terbantu untuk pembersihan
membersihkan alat-alat rumah tangga, untuk perawatan tubuh, sehingga untuk lebih mempermudah dan khasiat ataupun manfaat yang didapat dari produk tersebut juga tidak kalah seperti itu. Kemudian dari segi makanan ataupun makanan ataupun produk-produk makanan lainnya hampir sama sebelumnya, bahwa masyarakat Indonesia yang dulu menggunakan ataupun menciptakan makanan seperti kita tahu, kita ambil satu contoh pada hal minuman. Ketika kita ingin mengambil sari-sari suatu dari alam dengan mengolahnya kita mengolahnya dengan cara manual ataupun dalam waktu membutuhkan jangka panjang, membutuhkan proses-proses yang lebih panjang. Nah, dengan adanya produk Unilever ini, kita lebih mudah dalam menggunakan, lebih mudah dalam mengonsumsi dengan khasiat yang tidak kalah pula seperti itu. Kemudian misi selanjutnya adalah untuk membantu para konsumen ataupun pengguna kita yang ketika sering membeli di supermarket atau toko-toko untuk merasa nyaman dalam berpenampilan, dalam penggunaan yang lebih baik lagi. Kemudian misi selanjutnya adalah agar menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil dalam setiap harinya. Hal ini dengan maksud agar masyarakat lebih peduli terhadap sekitar dengan hal-hal yang kecil, karena dalam suatu catatan sejarah kecil bahwa PT Unilever meraih beberapa penghargaan sebagai produk yang ramah lingkungan seperti itu. Kemudian misi selanjutnya yaitu agar mengembangkan cara baru dalam berbisnis untuk terus tumbuh dan berkembang. Di satu sisi juga tidak mengurangi, di satu sisi juga agar bisa mengurangi dari dampak dari lingkungan tersebut. Jadi bisa untuk menginspirasi juga untuk menumbuhkan ataupun menggali cara-cara baru untuk dalam hal berbisnis. Bagaimana kita berbisnis untuk bertumbuh merangkak. Di satu sisi juga bagaimana caranya tidak berdampak pada lingkungan seperti itu. PT Unilever memiliki beberapa produk, tidak hanya pembersih, makanan, dan juga ada pula pada produk minuman, seperti pada produk beberapa minuman seperti minuman susu, seperti pada minuman kopi yang siap jadi, susu juga siap jadi, juga pada produk-produk minuman lainnya seperti itu. Kemudian pada sebelumnya belum kita sebutkan bahwa PT Unilever juga memiliki produk atau produksi produk dalam hal perawatan tubuh, seperti dalam hal sampo, sabun, dan perawatan tubuh lainnya seperti itu. Dengan ini pada PT Unilever ini merupakan salah satu perusahaan terbesar. Mengapa? Karena masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang terbesar lagi, yang memiliki beberapa omset atau penghasilan yang besar lagi. Namun di satu sisi juga PT Unilever itu sendiri juga tidak kalah penghasilannya, sampai dengan cara kita tahu sendiri bahwa dengan adanya PT yang memiliki anak-anak atau cabang-cabang lagi juga memiliki penghasilan yang cukup besar seperti itu.
PT Unilever yang merupakan perusahaan yang berasal dari luar negeri, yang pengembangannya di Indonesia, yang pemerataannya di Indonesia, yang pengelolaannya di Indonesia, bukan berarti berpindah, tetapi bercabang atau memiliki anak seperti itu. Dengan adanya PT Unilever ini, dari masyarakat bisa terbantu, dari masyarakat secara tidak langsung bisa mempermudah, memberikan rasa nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dalam menunjang kesehariannya, bahkan bisa membantu dalam hal menjalani usaha dari masyarakat itu sendiri. PT Unilever Indonesia di satu sisi merupakan perusahaan terbesar di Indonesia, juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Kelebihan yang merupakan suatu bentuk keunggulan dari perusahaan tersebut. Di antaranya PT Unilever memiliki kelebihan, yakni seperti perusahaan ini memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang merupakan maksudnya yaitu untuk berdedikasi, berterampil, dan termotivasi di antara jajaran ataupun pejabat-pejabat dari PT Unilever. Selanjutnya, PT Unilever juga memiliki perencanaan yang baik dalam melangkah untuk kerjasama dalam memasok, untuk bekerja dalam antara konsumen dan distributor untuk mengantarkan produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Kemudian dari sisi promosi, PT Unilever memiliki keunggulan, yakni dilakukan perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih optimal, yakni PT Unilever ini memiliki suatu cara dalam mempromosikan produknya agar penjualan lebih baik lagi. Kemudian dari sisi kemasan ataupun pemasaran, PT Unilever memiliki keunggulan, yakni bagaimana caranya untuk mengenalkan produk-produk melalui kemasan-kemasan yang menarik, untuk mengenalkan kemasan-kemasan kepada konsumen. Bagaimana cara berinovasi melalui kemasan-kemasan tersebut agar memiliki daya tarik tersendiri. Di satu sisi juga di dalamnya tidak mengurangi daya kualitas dari produk tersebut, baik itu dari bahan kaca, plastik, dan sebagainya. Kemudian juga tidak mengurangi pula pada segi produk di dalamnya, tidak merusak ataupun tidak mengurangi manfaat ataupun khasiat dari produk tersebut. Dengan adanya kelebihan juga memiliki kekurangan, yakni beberapa kekurangan tersebut seperti rendahnya respon terhadap produk-produk tertentu, bahwa ada beberapa pasar yang juga tidak merespon dengan adanya Unilever Indonesia ini. Kemudian ada kekurangan lain seperti hanya terfokus pada satu jenis produk saja, yang seperti dari sisi kesehatan misalnya hanya terfokus pada sisi kesehatan, hanya satu produk kesehatan saja. Kemudian rawan terjadi pemalsuan barang seperti pada penyelundupan ataupun plagiat istilahnya dari produk-produk luar seperti Cina gitu.
Kemudian dalam kegiatan organisasi di dalamnya pada PT Unilever ini melihat kondisi politik yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada organisasi di dalamnya. Kemudian kekurangan yang lain seperti masih banyaknya produk yang mahal sehingga kurang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, seperti itu. Mungkin itu sedikit pemaparan atau informasi dari PT Unilever. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.